Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika, yaitu tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Yang pertama ada pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan cara mengubah penyebut suatu pecahan kita jadikan 100. Contoh pertama, kita punya pecahan 1/4. 1/4 ini penyebutnya kan 4. Kita jadikan 100. Caranya kita tulis ulang, kita buat garis dulu ya. 1/4 sama-sama dikali pembilang dan penyebutnya. Tadi ketentuannya untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen kan penyebutnya harus kita jadikan 100. Jadi kita 100 tulis dulu. Nah, sekarang kita lihat 4 dikali berapa sehingga hasilnya 100. Kita ingat-ingat perkaliannya. 4 dikali berapa hingga hasilnya 100. Berarti kan kita kali 25 kan ya. 4 dikali 25 maka hasilnya 100. Jika penyebutnya kita kali 25 maka pembilangnya juga kita kali 25. Hasilnya 1 kali 25 25. Jadi hasilnya adalah 25/100. Kita jadikan persen jadinya 25%. Nah, ini hasilnya yang pertama. Contoh kedua 4/5. 4/5 penyebutnya adalah 5. 5 berarti kita jadikan penyebutnya 100 juga ya. Kita buat garis dulu, kemudian kita tulis ulang. 4/5 sama-sama dikali. Hasilnya berapa tadi? Penyebutnya kita harus jadikan 100. 5 dikali berapa agar hasilnya itu menjadi 100? Tadi kan kalau 4 dikali 25 hasilnya 100. Kira-kira kalau 5 berarti kan kita kali 20 ya. 5 dikali 20 hasilnya 100. Jika penyebutnya kita kali 20 maka pembilangnya juga kita kali 20. Jadi 4 dikali 20 berapa? 80. Jadi hasilnya 80%. Contoh ketiga, kita memiliki pecahan 3/20. Penyebutnya 20 ya. Kita ulangi cara yang tadi. Kita buat garis dulu dan kita tulis 100-nya dulu. Kemudian kita tulis soalnya ulang. 3/20 dikali. Nah, dikerjakan penyebutnya dulu. 20 dikali berapa hingga hasilnya itu 100. Berarti hampir sama kan ini, 20 dikali yang sama dengan yang atas. Jadi kita kali 5 juga ya. 20 dikali 5 hasilnya 100. Jika penyebut dikali 5 maka pembilang juga dikali 5. 3 dikali 5 hasilnya 15. 15/100 jika kita jadikan persen jadinya 15%. Itu hasilnya. Itu cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang kedua, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian kita sederhanakan. Jadi misal kita punya contoh yang pertama 15%. 15% ini kita jadikan pecahan berpenyebut 100. Jika diketahui 15%, jadi jika kita jadikan pecahan berpenyebut 100 maka hasilnya 15/100. Langkah kedua kita sederhanakan. Kita buat garis agak panjang. 15/100 kita bagi. Sama-sama kita bagi dengan angka yang sama nantinya. Kira-kira kalau kita perkecil, kemarin kita sudah membahas materi tentang menyederhanakan bentuk pecahan. Kita sederhanakan ya. Kira-kira 15 dan 100 jika kita bagi 2 bisa tidak?
Tidak ya, 15 ini angka ganjil, jadinya tidak bisa kita bagi 2. Kalau kita bagi 3, 15 bisa, tapi 100 tidak. 4, 15 tidak, 100 bisa. Jadi yang paling tepat kita gunakan pertama yaitu 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, coba 3/20 kita sederhanakan bisa tidak? Jika 3 dibagi 2 tidak bisa ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1, tapi 20 dibagi 3 tidak bisa. Jadi ini bentuk akhir dari hasilnya, yaitu 3/20. Jadi 15% jika kita jadikan pecahan biasa hasilnya 3/20. Contoh kedua ada 40%. Langkah pertama kita jadikan 40% ini pecahan berpenyebut 100. Jadinya kita tulis 40/100. Langkah kedua kita sederhanakan. 40/100 kita tulis ulang. Kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira 40 dengan 100 ini kita bagi berapa? Kita mulai dari 5 dulu ya. 40 dibagi 5 bisa ya, 100 juga bisa. Kalau kita 40 kita bagi 10 bisa, 100 juga kita bagi 10 juga bisa. Coba kita bagi 10 berarti ya, kalau bisa. Kita bagi sama-sama, kita bagi 10. 40 dibagi 10 hasilnya 4. 100 kita bagi 10 hasilnya 10. 4/10 kita masih bisa kita sederhanakan tidak? Masih bisa ya. Berarti garisnya kita panjangkan saja. Kira-kira kita sama-sama kita bagi berapa? 4 dibagi 2. Coba kita bagi 2 saja ya. 4 bagi 2, 10 bagi 2. Jadi hasilnya 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. 5/2 masih bisa kita sederhanakan tidak? Tidak ya, karena pembilangnya yaitu angka genap dan penyebutnya angka ganjil, jadinya tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi hasilnya 2/5. Kemudian contoh yang ketiga 65%. Kita ingat langkah pertama jadikan 65% menjadi pecahan berpenyebut 100, jadinya 65/100. Kita bagi, sama-sama kita sederhanakan. 65 dibagi 100. Kira-kira 65 ini dibagi 5 bisa tidak? Bisa ya. 10 dibagi 5 bisa ya, seperti yang contoh pertama tadi. Kemudian coba kita bagi dengan angka 10. 65 bagi 10 bisa tidak? Tidak ya. Tapi 100 bisa. Tidak bisa berarti dengan angka 10. Berarti kita coba dengan angka 5 saja. 65 bagi 5 berapa ayo? 50 dibagi 5 kan 10. Masih ada sisa 15. 15 bagi 5 3. Jadi 10 dibagi ditambah 3. Jadinya hasilnya 13. Itu cara cepatnya. Kemudian 100 dibagi 5 tadi sudah ada. 100 bagi 5 hasilnya 20. Jika pembilang angka ganjil dan penyebutnya angka genap, maka itu otomatis berarti tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi hasilnya yaitu 13/20. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.